Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Alhamdulillah sebelum besok kita masuk untuk supervisi, ya, saya ingin ngobrol sebentar ya dengan Bumila terkait tentang apa-apa yang memang sudah Bumila siapkan dan nanti kira-kira hal yang memang perlu lebih spesifik saya lakukan. Nah, baik, ada beberapa hal yang ingin saya gali dari Bumila terkait tentang modul ajar dan nanti persiapan pembelajarannya yang dilakukan. Modul ajar ini sudah saya coba baca dan pelajari, dan tentunya Bumila juga sudah ketika menulis nyusun ini sudah memikirkan kira-kira alur dan kegiatannya mau seperti apa. Saya kira sudah disiapkan dengan baik, termasuk di sini ada LKPD dan seterusnya. Nah, yang pertama di sini untuk besok di supervisi nanti pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga. Oh, pertemuan ketiga. Ya. Jadi di sini pertemuan pertama, oke. Bacaan salat. Ya, terus pertemuan kedua terkait tentang menyambungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh iya, terus pertemuan ketiga membuat quote. Quote ya. Ya. Ya, buat quote ya. Oke, baik. Direncanakan nanti pertemuannya per pertemuan ada berapa jam? 3 jam. 3 jam pelajaran. 3 jam. Oke. So berarti hari Senin jam ke 6.78. 6.78 ya. Ya, setelah istirahat yang kedua. Oke. Ya, alhamdulillah. Saya juga pas selo itu tidak ada jam karena saya ngajar jam pertama, 2 dan ketiga. Oke. Kira-kira untuk yang tujuan pembelajaran yang besok kita lakukan apa yang khusus untuk besok? Untuk besok itu kita akan membuat quote, tentang sholat dan zikir yang dapat mencegah perbuatan nahi mungkar, kayak gitu dalam kehidupan sehari-hari lah, kayak seperti itu. Sehari-hari. Lalu kira-kira nanti untuk dari sisi kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, nanti kira-kira mau seperti apa ya? Ya, jadi dari awal ya Pak, dari awal ya kan kita saya membiasakan anak-anak untuk di awal setelah kita buka itu terus kita akan membaca bacaan sholat ya, yang mana kemarin sempat saya berikan kepada anak-anak itu macam-macam bacaan sholat dan kita sepakati bahwa bacaan mana yang akan kita gunakan. Oh ya. Gitu ya, setelah itu akan sedikit menyampaikan tentang quote itu, mungkin anak-anak belum paham tentang quote-nya. Kemudian kita ya akan langsung praktek untuk membuat quote dengan materinya, dengan temanya ya hakikat sholat dan zikir sebagai pedoman kita sehari-hari dan juga dapat mencegah perbuatan nahi mungkar kayak gitu. Oke, baik. Artinya nanti produknya quote ya. Iya, quote artinya. Tapi nanti medianya bermacam-macam atau hanya satu macam? Jadi anak-anak saya minta untuk ada yang membawa HP, kemudian membawa laptop. Namun kalau memang ada, kan memang saya bagi kelompok ini Pak. Saya bagi kelompok, per kelompoknya ada 3 orang. Kenapa kok saya mengambil yang kecil biar semuanya bekerja kayak gitu. Namun kalau dari kelompok itu ada yang tidak bisa menggunakan HP untuk membuat quotes ataupun laptop, nanti saya akan menyediakan kertas manila yang saya potong seperti yang bisa ditempelkan biasanya di jalan-jalan kan ada quote-quote kayak gitu ya. Jadi mungkin mereka saya minta untuk membuat itu dalam kertas, nanti bisa ditempel di kelas sebagai quote mereka. Artinya Bumila membebaskan atau menyampaikan kepada mereka terkait tentang medianya, dipersilakan kepada mereka. Iya, dipersilakan. Ya, tergantung dengan kelompoknya mau pengennya menggunakan HP atau laptop atau dengan kertas. Artinya nanti untuk produknya berarti bisa ke arah misalkan ke video atau misalkan ke PowerPoint gitu ya, ke media yang online, bisa juga bisa Canva, bisa ke poster sendiri gitu ya. Lalu yang kalau menurut saya ini kan kelihatannya masuk di versi proses proses dan produk. Produk ya. Saya produk sih. Produk artinya sebenarnya
kalau dari mereka berproses artinya kan proses mereka sudah diserahkan kepada mereka pun itu sudah bagian dari proses ya. Prosesnya terserah mereka menggunakan apa, media apa, terus produknya juga terserah mereka. Gitu. Jadi dibebaskan biar mereka secara mandiri. Lalu begini Bu, dalam supervisi nanti kan saya melakukan pengamatan. Dalam proses pengamatan nanti kira-kira harapan Bu Mila bagian mana yang menjadi fokus pengamatan saya. Artinya ketika saya mau diamasi di supervisi atau dilihat di kegiatan ini Pak, ya di situ kan urutan kegiatan intinya seperti apa nanti kan bisa kita lihat. Kira-kira kalau Bu Mila mau di bagian mana yang pertama sih memang dari bacaan sholatnya sih Pak ya. Saya terus kemudian ya memang kalau dari intinya kan di pertemuan ketiga ini dari proses pembuatannya dan hasil produknya anak-anak gitu. Artinya nanti kita lihat dari sisi prosesnya pada saat di kegiatan intinya ya. Lalu untuk kira-kira dari di pendahuluan apakah nanti ada kegiatan semacam semacam tes awal atau semacam kalau di sini kalau saya lihat kan kegiatan pendahuluan berupa menyampaikan terkait tentang materi yang sebelumnya, terus membagi kelompok. Di sini perlu menyampaikan hakikat sholat dan zikir. Artinya di sini untuk Bu Mila menyampaikan ke anak-anak terkait tentang bagaimana pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari, dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kira-kira dari sisi waktu 3 jam pelajaran itu kalau menurut Bu Mila dirasa sudah cukup? Insya Allah cukup. Tapi kadang terlihat dari ini juga sih. Kalau saya lihat sih mungkin proses yang lama itu kalau dengan kertas Pak. Kalau dengan HP seperti ini kan ada aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat seperti itu. Terus juga dengan laptop juga dengan menggunakan Canva mungkin bisa lebih cepat kayak gitu. Tapi mungkin kalau dengan yang menggunakan kertas itu mungkin dari pewarnaan dengan prosesnya mungkin lebih lama kayak gitu ya. Jadi mungkin bisa dilihat pada saat pelaksanaannya banyak yang menggunakan kertas atau menggunakan sudah disiapkan ya? Sudah disiapkan. Ya. Lalu untuk strategi yang nanti dipersiapkan Bu Mila supaya pembelajaran nanti bisa berjalan dengan baik apa saja? Ya, strateginya dengan maksudnya di sini misalkan pada saat pembelajaran itu kan Bu Mila sudah meminta mereka untuk membawa peralatannya. Peralatan. Setelah itu pada saat itu apakah mereka langsung dibebaskan ataukah ada semacam arahan dari Bu Mila terkait dengan kalau untuk bahan-bahannya HP, laptop dan laptop saya sudah menyarankan ke anak-anak silakan untuk membawa bagi yang memiliki kayak gitu. Tapi satu kelompok satu ya Pak. Kemudian untuk kertas nanti yang menyiapkan saya untuk kertasnya, tapi mereka saya minta untuk membawa pewarna kayak gitu. Terus kalau untuk prosesnya itu saya akan memberikan contoh-contoh dulu. Ya, saya memberikan contoh-contohnya, bisa dilihat di notunya, insya Allah itu sudah sedikit banyak mewakili kayak gitu. Dan juga saya kemarin sempat menyampaikan ke anak-anak untuk sering membaca buku atau melihat media-media sosial yang tentang tentang sholat dan zikir kayak gitu ya. Mungkin kalau pas anak-anak jalan-jalan, mungkin di jalan menemukan quote-quote yang bijak tentang sholat dan zikir bisa dipakai seperti itu. Artinya di sini dalam mereka bisa mencari sumber referensi sendiri ya. Ini referensinya bisa tidak harus mereka mengarang sendiri, tapi boleh mencari. Tapi mungkin ketika katakanlah sama bunyinya tapi bentuknya agak berbeda, menggunakan media berbeda juga bisa ya. Iya. Terkait tentang di sini kan ada proses mereka berdiskusi terus presentasi.
Nah, ini presentasi itu sudah hasil jadi ya. Iya, pada saat presentasi mereka ya, sudah. Kenapa menggunakan itu kata-kata itu kayak itu. Jadi kenapa kok mereka terbesit kata-kata itu, jadi bisa dipresentasikan yang sudah jadi produknya. Ya, jadi setelah pada saat presentasi produknya sudah jadi ya, sudah berbentuk begitu ya. Tidak hanya katakanlah saya punya quote ini, baik memang beliau punya alasan tapi belum dikerjakan, tapi sudah jadi. Ya. Karena kan di situ juga dengan media ya Pak. Jadi mungkin saya minta pada anak-anak setelah mereka membuat untuk diupload ke media sosial mereka masing-masing kayak gitu. Untuk menguploadnya pada saat itu atau setelah itu? Setelah itu ya. Setelah membacakan anak-anak memang tidak diizinkan mengoperasikan HP yang untuk media sosial gitu. Jadi setelah pembelajaran itu mungkin diberi waktu selama 1 hari maksimal. Jadi saya minta untuk mengupload ke media sosial masing-masing, kemudian mengirimkan screenshotnya ke saya. Ya. Gitu. Artinya ketika pada saat itu sampai pada selesai dan presentasi, setelah itu bisa diupload ya. Termasuk yang berupa kertas itu difoto terus diupload gitu ya. Kira-kira target atau di sini kan yang ingin dicapai dari sisi anak, apakah misalkan targetnya jenengan apakah semuanya ke salah satu produk ataukah bisa bervariasi kira-kira? Bervariasi ya. Terus di sini untuk asesmen, kalau yang untuk asesmen yang pertemuan ketiga nanti menggunakan apa itu? Produk. Nah, jadi asesmennya berupa produk ya. Ini penilaiannya ada di belakang. Penilaian di belakang. Ya. Ini yang ada di pertama, kedua, ketiga ini ya. Ini materinya. Nah, artinya kalau untuk sisi penilaian nanti sini ya. Berarti kan ada tahap dari sisi perencanaannya, terus prosesnya, dan terus bentuk jadinya tahap jadinya. Jadi ada tahap. Ini yang nanti berupa observasi ya berarti. Iya. Observasi. Pengamatan. Tentang ini. Baik. Terima kasih Bu Nila untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Kira untuk pertemuan nanti pada saat hari Senin ya, semoga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, pembelajaran bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Lalu terkait tentang pembelajaran saya pesankan ya, kita tidak pada saat nanti pembelajaran kita jangan terburu-buru. Artinya terburu-buru itu ketika memang mereka belum selesai ya, memang kalau memang waktunya sudah habis ya diselesaikan kegiatan sampai pada itu saja. Sehingga nanti ketika memang selesai bisa, kalau nggak selesai ya sudah pada saat itu misalkan hanya baru sampai pada belum sampai presentasi, mereka belum selesai dan mereka belum menyelesaikan ya nanti bisa diselesaikan saja, nanti dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sehingga nanti pada saat pembelajaran bisa lebih alami, tidak terburu-buru gitu ya, terkesan terburu-buru. Lalu selanjutnya nanti ada beberapa hal yang mungkin saya catatan nanti saya sampaikan ya, nanti di dalam kertas ini nanti bisa lebih diperbaiki di modul ajar nanti akan ya, saya kira itu. Selamat, nanti besok Senin kita ketemu berarti jam ke setelah sholat duhur 6 ya? 6.78. Ya jam 6.78 setelah sholat duhur sampai pulang. Iya. 3 jam sampai selesai. 3 jam terakhir ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf mungkin kalau ada saya salah kata dan semoga bisa berjalan. Saya juga mohon bimbingan ya Pak, karena untuk modul saya mungkin yang kurang ya nanti bisa dievaluasi, kemudian juga pada saat proses pembelajaran nanti juga saya mohon masukannya ya agar ke depannya bisa lebih baik. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.